Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pecinta MMA, selamat datang di channel gue Obrolan Fighter. Sebenarnya obrolin Conor McGregor adalah hal yang paling mainstream di UFC. Tapi mau gimana lagi, Conor McGregor adalah fighter dengan fans terbanyak di UFC. Maka dari itu, gue jelaskan dengan rinci siapa The Notorious Conor McGregor. Sebelumnya jangan lupa tengok di bawah video untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa follow Instagram gue @obrolanUFC supaya gue makin semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Nama lengkapnya adalah Conor Anthony McGregor. Mungkin di Indonesia familiar dengan panggilan McGregor, padahal panggilan pendeknya adalah Conor. Conor lahir tanggal 14 Juli 1988 di Crumlin, Dublin, Irlandia. Ayahnya bernama Tony dan ibunya bernama Margaret McGregor. Saat sekolah, Conor hobi bermain sepak bola hingga bergabung dengan klub sepak bola Lourdes Celtic. Sejak usia 12 tahun, Conor belajar boxing di Crumlin Boxing Club. Saat itu, Conor sempat menjuarai All Ireland tingkat pemuda. Di usia 16 tahun, Conor terus berlatih tinju di Celtic Warrior Gym. 2006, Conor pindah ke Lucan Dublin dan memulai magang menjadi tukang ledeng. Nah, di sana Conor bertemu Tom Egan yang juga seorang fighter UFC. 17 Februari 2007, Conor memulai debutnya di pertarungan amatir dan menang TKO di ronde pertama melawan Karen Campbell. 2008, Conor mulai berlatih di Strike Plus Gym di bawah bimbingan John Kavanagh yang menjadi guru Brazilian Jiu-Jitsu Conor dan menjadi pelatih utama Conor. 9 Maret 2008, Conor memulai debut MMA profesionalnya di kelas featherweight dan menang atas Gary Morris via TKO. Sepanjang 2008, Conor bertarung sebanyak 4 kali, yaitu menang TKO dengan pukulan tangan kirinya atas Mo Taylor di ronde 1. Lalu kalah via submisi atas Artejim Sitenkov di ronde 1. Conor lagi-lagi menang via TKO dengan pukulan tangan kirinya atas Stephen Bailey di ronde 1 di kelas lightweight. 2010, Conor balik lagi ke kelas featherweight. Conor menang atas Conor Dillon via TKO lagi-lagi di ronde 1. Conor balik lagi ke kelas lightweight dan kalah memalukan atas Joseph Duffy dengan arm triangle choke dalam 38 detik. Setelah itu, Conor menang 8 kali beruntun sebelum masuk UFC. 2011, bulan Februari, Conor menang via TKO dengan pukulan atas Hugh Brady hanya dalam 1 ronde. Bulan Maret, Conor turun lagi kelas featherweight dan kali ini menang via KO dengan pukulan tangan kirinya atas Mike Wood dalam 16 detik. Bulan Aprilnya, Conor dengan kemenangan tercepatnya yaitu via KO dengan pukulan tangan kirinya atas Paddy O'Doherty hanya dalam 4 detik. Bulan Juni, Conor menang via TKO dengan pukulan tangan kirinya atas Artur Sowinski di kelas lightweight. Septembernya, Conor menang via TKO dengan pukulan tangan kirinya atas Aaron Johnson di ronde pertama. 2012, turun lagi kelas featherweight. Conor menang via KO dengan elbownya atas Steve O'Keefe di ronde pertama. Untuk perebutan sabuk di Cage Warrior 47, kelas featherweight, untuk pertama kalinya Conor menang via submisi dengan rear naked choke atas Dave Hill. Di Cage Warrior 51, Conor mencoba double champ. Naik ke kelas lightweight, Conor menang via KO dengan pukulan tangan kirinya atas Ivan Wuchinger di ronde pertama. Dan Conor adalah orang Eropa pertama yang double champ. Ada satu hal yang menarik di sini. Bayangkan, dalam jangka 1 bulan, Conor mampu menaikkan berat badannya dari 66 kg menjadi 70 kg. Conor memang terkenal sering naik turun kelas. Buat yang biasa fitness, pasti gigit jari melihat ini. Karena untuk menaikkan atau menurunkan massa otot, walaupun 1 kg saja butuh perjuangan dan pola makan yang tidak biasa. Sedikit gue ilustrasikan pola makan Conor McGregor. Kalian bisa lihat lebih detail
pola diet Conor di channel Bang Gugun HG. Biasanya Conor makan dengan 1.800 kalori. Rata-rata orang Indonesia biasanya makan 2.200 sampai 2.600 kalori. Conor makan hanya dengan 20% karbohidrat, 37% lemak, dan ini yang wajib, yaitu 43% protein. Biasanya orang Indonesia makan 50% karbohidrat, 40% lemak, dan hanya 10% protein. Conor selalu bangun lebih pagi. Sebelum sarapan, Conor langsung melakukan stretching dan latihan kardio selama 30 menit. Conor sarapan dengan 2 butir putih telur, sepotong salmon, sayuran atau buah, dan secangkir americano. Oh ya, americano itu adalah secangkir kopi dari kombinasi antara espresso dengan air panas. Perbandingannya sekitar 1:4 lah. 1 untuk espresso, 4 untuk air panas. Kalau gue sih nyebutnya espresso encer. Sebelum makan siang, Conor ngemil 1 buah apel dengan Greek yogurt dan segenggam kacang sebagai sumber lemak sehatnya. Lalu setelah latihan, Conor minum air kelapa dan protein shake. Untuk makan siang, Conor makan daging sapi dan sayuran. Untuk makan malam, Conor makan dada ayam, sayuran, segelas teh hijau, dan ubi jala rebus. Jadi nggak ada yang namanya boba, nasi goreng, apalagi mie rebus. Katanya, saya tidak makan makanan siap saji. Saya tidak makan satupun dari kotoran itu. Saya makan daging berkualitas baik, sayuran hijau berkualitas baik, karbohidrat berkualitas baik, seperti ubi jalar dan labu butternut, dan hanya itu. Conor dibimbing ahli gizi George Lockhart. Februari 2013, Presiden UFC Dana White berkunjung ke Dublin untuk menerima medali emas dari Trinity College. Bersama dengan itu, Dana White tertarik mengontrak Conor McGregor. 2 bulan setelah tanda tangan kontrak, Conor memulai debutnya dengan spektakuler. Conor menang atas Marcus Brimage hanya dengan 1 menit via KO dengan pukulan tangan kirinya dan langsung mendapat penghargaan Knockout of the Night pertamanya. Conor mendapat bayaran 1 miliar rupiah. 4 bulan kemudian, untuk pertama kalinya Conor menang via keputusan juri. Ya, karena lawannya adalah Max Holloway yang sampai saat ini tidak pernah kalah via KO maupun TKO. Bahkan, Conor mengalami cedera ligamen anterior cruciatum hingga absen 10 bulan. Conor mendapat bayaran 340 juta. 2014, semakin berjaya di kelas featherweight, Conor menang atas Diego Brandao via TKO dengan pukulan hanya dengan 1 ronde. Conor mendapat penghargaan Performance of the Night dan Conor mendapat bayaran 1,1 miliar. Saya telah mengatakannya tahun lalu, kami di sini tidak untuk mengambil bagian. Kami di sini untuk mengambil alih. Di UFC berangka pertamanya, yaitu di UFC 178, Conor menang atas Dustin Poirier. Seperti yang kita tahu, yaitu via TKO hanya dalam 1 ronde. Dan Conor mendapatkan penghargaannya lagi, Performance of the Night. Conor mendapat bayaran 1 miliar rupiah. Para featherweight ini tidak tahu rasanya, sampai mereka benar-benar merasakan pukulan saya. Saya telah mengatakannya bahwa saya akan meng-KO dia di ronde pertama dan saya melakukannya. Kalian bisa menjuluki atau memanggil saya Masty Mac karena saya memprediksikan hal-hal ini. 2015, Conor akhirnya mendapatkan title shot pertamanya di UFC karena menang atas Danny Silver via TKO dengan pukulan tangan kirinya. Dan Conor mendapat penghargaan Performance of the Night 3 kali beruntun. Conor mendapat bayaran 3,1 miliar. Setelah menang dengan tampang jahatnya, Conor lari menghampiri Jose Aldo di sisi oktagon. Pertarungan itu meraih 825.000 pay-per-view. UFC 189, Conor dijadwalkan bertarung melawan sang juara 10 tahun tak terkalahkan, yaitu Jose Aldo. Dengan kecerdasan bisnisnya, Dana White memprediksikan bahwa ini akan menjadi salah satu fight paling bersejarah sepanjang masa, hingga Dana White rela menghabiskan uang banyak untuk mempromosikan pertarungan ini.
terbukti dengan mengadakan tur keliling dunia selama 12 hari di 8 kota dari 5 negara, termasuk di Brazil dan Irlandia. Namun, pertarungan itu dibatalkan dan digantikan Chad Mendes untuk memperebutkan sabuk interim karena Jose Aldo mengalami patah tulang rusuk. Conor terkenal dengan kemenangan singkatnya. Conor menang hanya dalam 1 ronde di 12 pertarungan dan hanya dalam 2 ronde di 4 pertarungan dari 17 kemenangannya. Dan Conor pun menjadi juara interim, menang via TKO dengan pukulan hanya dalam 2 ronde. Conor mendapat bayaran 8,2 miliar.